Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, kita berjumpa lagi dengan Pak Ridwan, guru bahasa Indonesia. Pada hari ini Pak Rid akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Tapi sebelumnya Pak Rid menjelaskan tujuan pembelajarannya adalah agar siswa dapat memahami unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Kalau kemarin Pak Rid menjelaskan tentang pengertian cerpen, kemudian ciri-ciri, struktur. Nah, sekarang Pak Rid akan menjelaskan unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam karya sastra. Itu unsur intrinsik. Sedangkan unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang membangun dari luar karya sastra. Jadi biar kalian nanti bisa membedakan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Bagian-bagian dari unsur intrinsik, yang pertama adalah tema, yang kedua alur, yang ketiga latar, yang keempat tokoh, kelima penokohan, keenam amanat, ketujuh sudut pandang, dan kedelapan gaya bahasa. Nah, Pak Rid akan menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan tema. Tema adalah pokok pikiran yang mendasari sebuah cerita. Itulah yang dinamakan tema. Jadi inti yang dibicarakan dalam cerita itulah yang dikatakan tema. Mungkin kita sering membaca atau mendengarkan sebuah cerita tentang Malin Kundang. Malin Kundang itu adalah menceritakan tentang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka temanya adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Kemudian yang kedua adalah alur. Alur itu adalah jalannya cerita yang disusun secara kronologis. Apa arti kronologis? Adalah urutan waktu, di mana dalam urutan waktu ini ada tahapan-tahapan alur, yaitu berupa pengenalan, berupa konflik, berupa klimaks, anti klimaks, peleraian, dan penyelesaian. Sebetulnya tahapan-tahapan alur ini sama dengan struktur cerpen yang kemarin sudah Pak Rid jelaskan. Jadi kalau pengenalan itu sama dengan orientasi, kalau konflik itu sama dengan komplikasi, anti klimaks dan peleraian itu sama dengan resolusi, kemudian penyelesaian itu sama dengan koda, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah latar. Apa yang dimaksud latar? Adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Itulah yang disebut dengan latar. Ya, di mana peristiwa itu terjadi? Kita lihat misalkan kalau kejadiannya itu di suatu tempat, ya tempatnya di mana. Kemudian kalau suasana misalkan ada keramaian, kegaduhan, itulah suasana. Kemudian kalau waktu itu bisa dilihat dari sore hari, kemudian tanggal, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tokoh. Di sini ada tokoh, ada penokohan. Kalau tokoh itu adalah pelaku dalam sebuah cerita. Ya, tokoh ini dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh sampingan. Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul dalam sebuah cerita. Kalau tokoh sampingan adalah tokoh di mana sewaktu-waktu dibutuhkan yang muncul. Kemudian penokohan. Nah, di sini ada perbedaan tokoh dengan penokohan. Kalau penokohan adalah tokoh yang memiliki sebuah karakter. Nah, tokoh di sini dibagi menjadi tiga, protagonis, antagonis, dan protagonis. Nah, dalam penokohan ini, ya, tokoh dalam sebuah cerita diberi karakter, diberi watak. Nah, pemberian karakter dalam sebuah cerita, dalam sebuah cerpen, itu bisa melalui secara langsung, bisa melalui tingkah laku, bisa melalui dialog, bisa melalui dari tokoh lain. Ya, ini kalau penggambaran watak. Kita lanjutkan, yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Pesan ini
disampaikan dalam bentuk cerita. Sehingga apa yang kita dapatkan dari sebuah cerita tersebut. Seperti yang saya contohkan tadi tentang Malin Kundang, ya amanatnya apa? Bahwa kita sebagai anak kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita harus bisa membahagiakan orang tua. Itulah adalah amanat. Jadi amanat pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Selanjutnya adalah yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan diri dalam sebuah cerita. Ya, nah dalam menempatkan diri dalam sebuah cerita, misalkan pengarang di sini akan membuat sebuah cerita. Biasanya menggunakan tokoh ini bisa menggunakan kata aku, bisa menggunakan kata iya, dia, dan juga nama orang. Nah, di sini dalam sudut pandang dibagi menjadi 3, yaitu orang pertama. Orang pertama adalah pengarang menempatkan diri dengan menggunakan kata aku, saya, beta. Nah, inilah dikatakan orang pertama dalam sebuah cerita. Kemudian sudut pandang orang kedua, orang ketiga, ya, jadi tidak ada orang kedua, adalah orang ketiga, ditandai dengan penggunaan kata ia, dia, mereka, dan nama orang. Yang ketiga yaitu campuran. Campuran ini merupakan gabungan dari sudut pandang orang pertama dan orang ketiga, yaitu menggunakan kata aku, kata saya, dan juga ia, dia, dan nama orang. Jadi ada ketiga sudut pandang yang perlu kalian hafal. Saya ingatkan lagi, kalau orang pertama menggunakan kata aku, saya, beta. Kalau orang ketiga yaitu menggunakan kata ia, dia, dan nama orang. Sedangkan campuran merupakan gabungan orang pertama dan orang ketiga. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah gaya bahasa. Ya, gaya bahasa di sini dalam sebuah cerpen yaitu menggunakan bahasa yang menarik, ya, dan mudah dipahami oleh pembaca. Karena kita tidak bisa menggunakan bahasa yang formal. Karena bahasa dalam cerpen itu bisa menggunakan bahasa ibu atau diselipi dengan bahasa-bahasa daerah, ya, sehingga menarik perhatian. Kemudian selain itu dalam cerpen digunakan yaitu gaya bahasa menggunakan bahasa kiasan, bisa menggunakan ungkapan, bisa menggunakan peribahasa, bisa menggunakan majas, sehingga apa, dalam cerita itu nanti bisa menarik. Nah, itulah yang dikatakan bagian-bagian dari unsur intrinsik, ya. Dan selanjutnya nanti untuk unsur ekstrinsik itu adalah ada nilai pendidikan, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai politik, ya, dan nilai religi atau keagamaan. Mungkin itu dulu yang Pak Rid sampaikan tentang unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Pelajari, pahami, sehingga nanti pada waktu penilaian akhir semester kalian bisa mengerjakan dengan baik. Terus semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.